pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Sudah selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit gak? Ya, sebelum pembelajaran ini ada yang sakit gak? Dan ketika nanti pembelajaran gak ada yang pingsan atau gimana? Ada yang cedera mungkin? Ada nggak kakinya yang terkilir mungkin? Ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Sebelum Bapak mulai, di sini Bapak akan absen dulu ya. Ini aja untuk absennya nanti, berhubung Bapak nggak bawa buku absennya, nanti absennya ditulis ketua kelasnya ya, Fikri. Ketua kelasnya tulis yang nggak masuk siapa aja, nanti kasihin ke meja Bapak. Oke ya, paham ya? Oke. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, melanjutkan materi yang sebelumnya. Materi pembelajaran hari ini yaitu bulu tangkis, olahraga bulu tangkis ya. Pembelajaran pada pagi hari ini olahraga bulu tangkis. Jadi harapan Bapak semoga di pembelajaran pada pagi hari ini pada olahraga bulu tangkis, berapanya kalian bisa memahami beberapa teknik dasar dalam bulu tangkis. Yang pertama ada posisi berdiri yang benar, terus yang kedua ada footwork, yang ketiga macam-macam pegangan pada raket, terus yang keempat bagaimana cara melakukan pukulan atas maupun bawah, terus yang kelima bagaimana cara melakukan servis forehand maupun servis backhand. Oke, Bapak jelaskan ya. Yang pertama ada posisi berdiri dalam raket. Jadi sebelum masuk ke materi, Bapak mau tanya dulu. Di sini ada yang tahu nggak apa itu bulu tangkis? Apa itu olahraga bulu tangkis? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Apa Fitri tahu nggak? Fikri mungkin tahu nggak? Oke, saya jelaskan ya. Jadi bulu tangkis itu adalah olahraga yang dimainkan oleh 2 atau 4 orang. Dan tujuan permainan ini yaitu dengan cara memukul kok atau bola sehingga melewati net dan jatuh di area lawan. Dan bolanya atau koknya itu terbuat dari bulu-bulu unggas atau hewan unggas, bebek, burung, seperti itu. Paham ya? Oke, lanjut. Untuk yang pertama, gerakan dasar yang pertama. Yang pertama ada posisi berdiri yang benar. Oke. Jadi yang dibicarakan dalam pembelajaran pada pagi hari ini, cara berdiri yang benar ketika akan menerima kok, tidak membawa kok. Paham ya? Jadi posisi berdiri yang benar, perhatiin kaki Bapak. Misal ketika ini disesuaikan dengan cara tangan untuk memukul kalian. Misalnya kalian memukulnya pakai tangan kanan nih, berarti nanti kaki yang depan, kaki kiri berlawanan, bukan seperti ini. Salah, saya Bapak mukulnya pakai kaki tangan kanan, berarti ya kaki kiri yang di depan. Seperti ini posisinya. Paham ya? Ini aja pakai raket aja biar paham. Oke, jadi ini pakai raket ya. Misalnya Bapak mukulnya tangan kanan nih, berarti kaki kiri yang di depan. Paham ya? Seperti ini. Paham? Lalu kita tangannya, tangan ini tekuk, ada yang lurus ini, tekuk. Tangan yang kanan juga sama, lebih tinggi daripada lengan yang kiri. Lalu daun raket berada di atas kepala. Paham? Berada di atas kepala. Paham ya? Posisi berdiri yang benar begini. Paham? Oke, lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan? Bapak lanjut. Oke, ada ya. Yang kedua ada footwork. Apa itu footwork? Jadi footwork itu adalah gerakan apabila dilakukan dengan benar akan menghasilkan pukulan yang berkualitas. Dan bagaimana sih cara melakukan footwork? Jadi gini, catatan ya. Footwork itu ada gerakan ketika mengambil kok. Misalnya koknya jatuh ke kanan, ya dia ambil ke arah kanan. Jatuhnya ke kiri, ambil ke arah kiri. Paham ya? Perhatikan ketika footwork, ketika gerakan ke samping depan, serong kiri, samping kiri, itu gerakannya sama dengan tangan untuk memukul. Saya memukulnya tangan kanan nih, geraknya ya pakai kaki yang sama dengan memukul, kaki kanan. Ketika gerak kanan sama kaki kanan, ketika ke depan sama ke depan, ketika serong kanan sama serong kanan. Paham ya? Lagi catatan, ketika ke belakang
kaki yang ditarik bukan melangkah, ini ditarik ke belakang ya. Kaki yang ditarik sama dengan tangan untuk memukul. Paham ya? Jadi banyak kalian memukul pakai tangan kanan. Jadi yang ditarik kaki kanan. Ada kok datang nih, kaki kanan yang ditarik. Ada kok datang lagi, kaki kanan yang ditarik. Ada kok datang lagi, kaki kanan yang ditarik. Paham ya? Seperti footwork. Dan bagaimana cara latihannya? Bagi yang belum pernah badminton atau belum pernah bulu tangkis, latihannya gimana? Ada yang tahu nggak? Kira-kira latihannya gimana? Ada yang tahu? Jadi latihannya, misalnya nih, titik pusat kalian ada di sini. Kalian geraknya bebas, mau ke kanan, mau ke samping kiri, mau ke depan, mau ke belakang, bebas. Tapi ingat, di dalam badminton nggak ada yang namanya berlari. Pasti melangkah. Entah itu ke depan, ke samping, ke belakang, itu pasti melangkah. Paham? Saya ke depan nih, langkah ke depan, itu balik lagi, langkah ke kanan, balik lagi, langkah kiri, balik lagi, serong kanan, balik lagi, serong kiri, balik lagi. Seperti itu latihannya. Paham ya? Itu footworknya. Dan bagaimana apabila gerakannya masih lambat, Pak? Itu kebiasaan. Dibiasain nanti akan terbiasa sendiri, akan jadi cepat sendiri. Ini akan bertambah sendiri. Itu kebiasaan. Paham ya? Lagi. Habis ini ada pertanyaan untuk footwork. Ada enggak? Oke, lanjut ya. Yang ketiga ada macam-macam pegangan raket. Jadi dalam bulu tangkis itu ada beberapa macam pegangan. Ada 3. Yang pertama forehand grip, yang kedua ada backhand grip, yang ketiga ada American grip. Dan bagaimana cara memegangnya? Untuk yang forehand grip, perhatikan raketnya ke samping nih, tarik ke samping, pegangannya dari sini, tarik ke bawah, pegang. Perhatikan jari 1, 2, 3, yang keempat ini bisa jauh. Paham ya? Terus jempolnya perhatikan berada di tengah ini, di antara ini. Paham? 1, 2, 3, yang keempat menjauh, jempolnya berada di tengah. Ini forehand grip ya. Paham sampai sini? Oke. Terus yang kedua ada backhand grip. Dan backhand grip itu adalah pukulan yang menyesuaikan kekuatannya pada jempol ke tangan, jempol jari kalian. Jadi pusat kekuatannya ada di jempol. Oh iya, Bapak lupa menjelaskan. Untuk yang forehand itu ada juga orang yang menyebutnya pegangan jabat tangan, karena mirip gerakannya dengan jabat tangan. Mirip dengan gerakannya jabat tangan, ya kan? Paham ya? Lagi lanjut yang backhand tadi. Yang backhand kekuatannya di jempol hampir sama dengan forehand. 1, 2, 3, keempatnya misah. Yang ini jempolnya berada ini, bisa dilihat ini ya, lurus. Oke, paham ya? Jadi ketika ini ada pendatang, kekuatannya ada di jempol, paham ya? Paham? Ada di jempol. Beda dengan forehand grip, memastikan kekuatannya pada seluruh tangan. Paham ya? Paham? Ini backhand. Paham? Oke, selanjutnya ada American grip. Jadi American grip ini adalah pukulan yang cocok digunakan ketika akan melakukan smash. Oke, paham ya? Pukulannya hampir sama kayak orang lagi ngebuk kasur. Hampir sama pegangannya. Paham ya? Dan gimana caranya, Pak? Hampir sama dengan forehand. Hampir sama. Di forehand gimana? 1, 2, 3, 4-nya misah, ya kan? Kalau American grip 1, 2, 3, 4 semuanya gabung jadi satu, tempel. Lalu jempol ketemu dengan telunjuk. Ini American grip. Dan ini dilakukan ketika untuk smash. Paham ya? Paham? Oke. Tapi kalau untuk yang pemula biasanya pakainya antara forehand grip atau enggak backhand grip. Yang American grip jarang bagi yang pemula. Beda kalau yang profesional. Beda kalau yang atlet pro. Paham ya? Paham? Sampai sini paham? Ada pertanyaan untuk pegangan tadi? Pegangan, macam-macam pegangan pada raket? Ada enggak?
Ya udah, oke lanjut. Yang berikutnya ada, udah pegangan udah. Sekarang bagaimana cara melakukan pukulan atas maupun pukulan bawah? Paham ya? Pukulan atas dan pukulan bawah. Ini pukulan atas berarti pukulannya yang berada di atas kepala. Kalau pukulan bawah, berarti ada yang di bawah. Dari bawah ngambilnya. Paham? Oke. Untuk pukulan bawah, coba jelaskan yang pukulan bawah dulu. Untuk pukulan bawah itu kaki yang digunakan untuk melangkah adalah kaki yang sama dengan tangan untuk memukul. Misalnya nih, posisi awalnya posisi berdiri. Awalnya posisi berdiri nih, dapat pukulan bawah. Pukulan bawah, maju. Paham? Maju. Ulangi lagi. Dapat pukulan bawah. Ini maju. Paham? Sama kalau dapatnya backhand, dapatnya maju. Ulangi. Misalnya dapatnya backhand, kakinya juga sama maju. Ya, itu pukulan bawah. Dan ketika melakukannya, perhatikan. Ketika akan melakukannya, saya melakukannya frame nih, frame pukulan bawah. Pergelangan tangan kalian agak ditekuk ke belakang. Pergelangan tangan akan ditekuk ke belakang. Melakukan nih. Nah, ini ditekuk ke belakang pergelangan kalian. Lalu ini juga ditekuk sama. Lalu dihempaskan ke atas. Follow-through-nya gimana? Mengikuti bolanya. Misalnya bolanya ke sana, diikutin. Bolanya ke sana, diikutin. Paham? Bolanya ke sana juga diikutin. Paham ya? Jadi ini ditekuk ke belakang. Untuk kekuatannya, untuk powernya berada di sini. Lucutan kalian. Paham ya? Untuk backhand juga sama. Untuk backhand juga sama. Tadi kalau forehand kan pergelangannya ditekuk ke belakang, ya kan? Untuk forehand juga sama. Ditekuk ke dalam. Keluaran. Keluarkan. Keluarkan. Paham ya? Follow-through-nya gimana? Juga sama follow-through-nya. Kalau ke sana ya udah arahin ke sana. Follow-through-nya ke sana, arahin ke sana. Paham ya? Itu yang backhand. Untuk yang pukulan atas sekarang. Untuk pukulan atas biasanya dilakukan untuk pukulan pegangan forehand. Ini backhand nggak bisa pukulan atas. Nggak bisa kalau forehand pukulan atas nggak bisa. Biasanya forehand. Paham ya? Itu tuh yang pukulan atas. Perhatikan. Perhatikan tuh forehand. Makanya forehand. Lagi. Forehand. Durah. Untuk forehand. Kaknya forehand. Sama dengan beda. Tadi kalau pukulan bawah kakinya melangkah ke depan. Untuk untuk pukulan atas kakinya melangkah ke belakang. Dia ada bola datang ke belakang, bola datang ke belakang. Paham ya? Ini paham untuk pukulan atas. Nah, sini ada pertanyaan sebelum Bapak lanjut. Pukulan atas. Ya. Gak ada pertanyaan. Kalau gak ada pertanyaan Bapak yang tanya ini. Ada enggak? Oke. Udah ada ya. Nih, materi selanjutnya. Itu ada servis. Jadi, sebelum Bapak terangkan, ada yang tahu nggak apa itu servis? Servis dalam bulu tangkis. Yang nggak hanya dalam bulu tangkis, dalam tenis juga ada, dalam pingpong, tenis meja, tenis lapangan juga ada. Ada yang tahu nggak? Dalam bola voli juga ada. Ada yang tahu nggak? Servis itu apa sih? Setiap orang kalau habis dapat poin itu, ayo servis duluan. Ada yang tahu nggak servis itu apa? Pengertiannya itu apa? Jangan hanya tahu gerakannya tapi nggak tahu pengertiannya. Ada yang tahu nggak? Pak Fikri, ketua kelas ini harusnya tahu loh. Ya. Ada yang tahu nggak? Apa Rehan? Oke. Apa?
benar. Jadi servis itu adalah pukulan pertama sebelum memulai pertandingan, sebelum memulai permainan. Itu pengertian dari servis. Dan di dalam bulu tangkis servis ada dua, servis forehand dan servis backhand. Oke, yang pertama Bapak akan jelaskan servis forehand. Sama dengan pukulan atas, posisinya sama, kaki yang sama dengan tangan memukul taruh belakang. Lalu melakukannya gimana? Tangannya berarti kan otomatis servis forehand, berarti pegangan forehand. Oke, perhatikan melakukannya. Kaki yang sama dengan memukul taruh belakang. Oke, lalu tangan ini kok taruh di atas sejajar dengan dada. Koknya, raketnya dan telinganya, dengan ininya diarahkan ke atas dan ke bawah. Perhatikan, seperti ini forehand, seperti ini. Dan kapan akan mulai memukulnya? Apakah ketika di tangan ini dipukul? Apakah dilempar dulu baru dipukul? Ataukah dilempar ke bawah baru pukul? Atau jatuhkan lalu pukul? Yang mana? Yang mana Fitri? Tahu nggak? Oke, bener. Dilepaskan lalu pukul. Paham ya? Itu untuk forehand ya. Untuk forehand. Tadi kok taruh di atas sejajar dengan dada. Kaki yang sama dengan mukul taruh belakang. Daun raket menghadap atas dan di bawah. Dengan seperti ini. Ini seperti dari samping. Ini dari samping ya, perhatikan ya. Dari depan. Kan? Seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang bertanya? Ada yang belum paham? Mungkin Bapak menjelaskannya kecepatan. Ada enggak? Ada yang mau bertanya enggak? Belum ada? Oke, lanjut. Selanjutnya ada servis backhand. Apa itu servis backhand? Ini servis backhand itu adalah pukulan yang memusatkan pukulannya pada jempol, ya kan? Bener kan? Seperti ini contohnya. Jadi kan sama dengan ketika melakukan pukulan bawah, kakinya taruh depan yang dengan sama yang untuk memukul, lalu pegangnya backhand, pasti kan? Nah, contoh seperti itu, paham? Paham ya? Paham? Seperti ini dari depan, paham ya? Dari samping seperti ini, paham? Di sini paham? Ditanyakan nggak? Nah, nggak ada. Sekarang diri semuanya kita praktekkan. Oke, cari pasangan dua-dua, cari pasangan, lalu baris. Oke, barisnya gini aja, gini, terus gini. Nah, sekarang melakukannya. Yang pertama, servis forehand, pukulannya bebas, mau pukulan bawah mau pukulan atas, pukulan bawah pukulan atas, tapi servis pertama kali forehand. Tuh, oke, lakukan sebanyak 2 menit. Oke, contoh forehand. Oke, ya, tentu ya forehand. Oke, terusin dulu. Oke, terus selanjutnya servisnya backhand, pukulannya bebas, paham ya? Oke, kalian bebas mau melakukannya mau ke kanan,
mau ke kiri. Ya, paham ya? Bebas ya, mau ke belakang. Bebas. Oke. Oke, seperti itu ya. Oke, terusin dulu, terusin. Terusin. Oke, 2 menit. Ya. Oke, bagus. Oke. Stop. Oke. Stop ya. Sini, kembali. Kembali duduk. Oke. Oke, baris, cepet. Oke. Nah, sini ada yang masih bingung enggak ketika tadi praktek? Misalnya ketika melakukan footwork masih bingung, ketika melakukan pukulan atas atau pukulan bawah masih bingung. Ada enggak? Apa Rehan? Mau tanya apa? Apa? Oh, jadi gini. Kenapa kok posisi berdiri yang benar dibutuhkan ketika melakukan bulu tangkis? Jadi gini, bicara dulu fungsinya. Jadi fungsi dari posisi berdiri yang benar itu adalah memudahkan kalian untuk bergerak, entah itu kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Itu untuk memudahkan kalian bergerak. Dan kenapa ketika praktek nggak perlu berdiri yang benar, udah bisa pak? Oke, ini namanya masih latihan. Beda kalau ketika kalian sudah bermain, sudah melakukan permainannya, itu akan merasakan hal yang berbeda. Itu akan dibutuhkan sekali posisi berdiri yang benar. Di sini oke, kalian nggak akan berdiri yang benar, nggak apa, pasti pukulannya kena, pukulannya keras, pasti kamu berdiri yang benar. Tapi ketika permainan itu sangat dibutuhkan, paham ya? Tuh, jadi fungsinya berdiri yang benar itu memudahkan kalian bergerak, tuh ya. Ada yang tanya lagi? Ada nggak? Nggak ada? Mungkin nggak ada? Oke, ini aja. Bapak mau kasih tugas. Jadi biar kalian latihannya maksimal, kirimkan, bikin video. Kalian melakukan pukulan atas, pukulan bawah, service forehand, service backhand. Udah itu aja. Kirimkan videonya maksimal 2 menit. Dan lebih dari 2 menit. Oke, maksimal 2 menit kirim ke Bapak. Kirim email ke Bapak. Paham ya? Itu tugasnya. Jadi Bapak. Lagi untuk absennya tadi ya. Untuk ketua kelas. Catat yang nggak masuk siapa aja, kasih ke meja Bapak. Oke. Dari sini nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, Bapak akhiri nih. Ada? Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh ganti baju?